dikenal dengan etos kerjanya yang santai, yang mengingatkan kepada musim.com. Bulan Januari tahun 2007, budaya Google tersebut dipelajari oleh Fortune Magazine dan menempati urutan 1 dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Filosofi perusahaan ini didasarkan pada berbagai prinsip biasa seperti Anda dapat menghasilkan uang tanpa melakukan skandal, Anda dapat bekerja serius tanpa mengenakan seragam, dan bekerja harusnya menantang dan tantangan itu harusnya menyenangkan. Sebuah daftar lengkap fundamental perusahaan tersedia di websitenya. Budaya bekerja santai Google dapat dilihat dari logo Google-nya yang bervariasi pada hari-hari penting. Google telah dikritik karena melakukan penggajian di bawah standar industri. Contohnya, beberapa administrator sistem digaji kurang dari $35.000 per tahun. Dianggap kurang untuk pasaran kerja Bay Area. Bagaimanapun, performa saham Google setelah IPO telah membolehkan banyak karyawan awal diberi ganti rugi dengan berpartisipasi dalam pertumbuhan kekayaan perusahaan. Google mengimplementasikan insentif karyawan lainnya tahun 2005, seperti Google Founders Award, dengan tambahan untuk memberikan gaji besar kepada karyawan baru. Kenyamanan, budaya, popularitas global, dan penghargaan terhadap merek kuatnya juga telah menarik banyak pelamar kerja yang berpotensi. Setelah IPO pada Agustus tahun 2004, dilaporkan bahwa pendiri Sergey Brin dan Larry Page, dan CEO Eric Schmidt, meminta bahwa gaji mereka dipotong menjadi $1. Penawaran yang akan datang oleh perusahaan untuk meningkatkan gaji mereka telah dibatalkan, terutama karena ganti rugi utama mereka akan datang dari pengembalian kepemilikan saham di Google. Sebagai pemegang saham signifikan, kekayaan masing-masing dikaitkan secara langsung untuk menyeimbangkan performa dan apresiasi harga saham, yang menyediakan persilangan langsung dengan ketertarikan pemegang saham. Tahun 2004, Smith digaji $250.000 per tahun, dan Page dan Brin masing-masing digaji $150.000. Mereka semua telah menolak penawaran bonus dan peningkatan ganti rugi oleh Dewan Direktur Google. Pada laporan orang terkaya Amerika Serikat tahun 2007, Forbes melaporkan bahwa Sergey Brin dan Larry Page menempati urutan 5 dengan kekayaan $18,5 miliar masing-masing. Google berkantor di Mountain View, California, diberi nama Googleplex. Sebuah Googleplex yaitu satu diikuti 100, dan kantor tersebut menjadi sebuah komplek bangunan, semacam multiplex, Cineplex, The. Lobinya didekorasi dengan piano, lampu lava, kumpulan server lama, dan proyeksi tanda tanya di dinding. Lorongnya penuh dengan bola dan sepeda latihan. Setiap karyawan memiliki akses menuju pusat hiburan kantor. Kebutuhan yang disediakan tersebar di seluruh kampus dan termasuk sebuah gimnasium dengan alat-alat olahraga, ruang loker, kamar mandi, ruang pijat, permainan video, football, anak piano besar, meja biliar, dan pingpong. Dengan tambahan menuju ruang rekreasi, terdapat ruang makan terisi berbagai sereal, permen beruang, gula-gula, permen hitam, kacang mede, yogurt, wortel, buah-buahan segar, dan lusinan minuman seperti jus segar, soda, dan cappuccino buatan sendiri. Tahun 2006, Google berpindah ke perkantoran seluas 28.900 meter persegi di New York City, tepatnya 111 di Manhattan. Kantor tersebut dirancang dan dibangun khusus untuk Google dan merumahkan tim penjualan iklan terbesarnya yang telah berperan dalam menjaga kerjasama besar, terutama dengan Mispace dan AOL. Tahun 2003, mereka menambah seorang petugas pengembangan di New York City, yang telah bertanggung jawab untuk lebih dari 100 proyek pengembangan, termasuk Google Maps, Google Spreadsheet, dan lainnya. Diperkirakan bahwa bangunan tersebut menguras biaya $10 juta per tahun untuk sewa dan bentuk juga fungsinya sama dengan kantor di Mountain View, termasuk football, hoki udara, dan meja pingpong, juga area permainan video. Pada tahun 2006, Google juga meresmikan kantor baru untuk divisi AdWords-nya di Ann Arbor, Michigan. Ukuran sistem pencarian Google belum diketahui. Perkiraan jumlah server perusahaan adalah 450.000, yang tersebar di 25 lokasi di seluruh dunia, termasuk pusat operasi besar di Irlandia dan Atlanta, Georgia.
Google juga sedang dalam proses pembangunan pusat operasi besar di The Dalles, Oregon, di tepi Sungai Columbia. Situs tersebut disebut media sebagai Project 02, dipilih karena ketersediaan tenaga hidroelektrik dan stok kabel fiber optik besar, yang ditinggalkan sejak musim.com pada tahun 1990-an. Pusat komputasi ini diperkirakan seluas 2 lapangan sepak bola, dan telah menghasilkan ratusan lapangan kerja konstruksi, mengakibatkan harga real estate lokal meningkat 40%. Setelah selesai, bangunan ini akan menghasilkan 60 hingga 200 lapangan kerja permanen di kota berpenduduk 12.000 orang itu. Google juga membuat langkah untuk menjamin operasi mereka ramah lingkungan. Bulan Oktober tahun 2006, perusahaan ini mengumumkan rencana untuk memasang ribuan panel solar untuk menyediakan 1,6 megawatt listrik, cukup untuk memenuhi 30% kebutuhan energi kampus. Sistem ini akan menjadi sistem tenaga solar terbesar di kampus perusahaan AS dan salah satu yang terbesar di dunia. Bulan Juni tahun 2007, Google mengumumkan bahwa mereka berencana untuk berstatus bebas karbon pada 2008, yang mencakup berinvestasi pada efisiensi energi, sumber energi yang diperbarui, dan tidak menggunakan karbon, seperti berinvestasi di proyek seperti mengumpulkan dan membakar metana dari kotoran hewan di pertanian Meksiko dan Brasil. Semua pengembang Google menyisakan 20% waktu kerja mereka, sehari per minggu, pada proyek yang menarik mereka. Beberapa layanan baru Google, seperti Gmail, Google News, Orkut, dan AdSense berasal dari para pengembang independen ini. Dalam pembicaraan di Universitas Stanford, Marissa Mayer, Wakil Presiden Google untuk Produk Pencarian dan Kepuasan Pengguna, menyatakan bahwa analisisnya menunjukkan bahwa setengah dari produk baru yang diluncurkan berasal dari 20% waktu tersebut. Google memiliki sebuah tradisi untuk membuat lawakan hari April Mop, seperti Google Mentalplex, yang memiliki fitur penggunaan kekuatan mental untuk mencari web. Tahun 2002, mereka mengklaim bahwa merpati merupakan rahasia di belakang mesin pencarinya yang berkembang itu. Tahun 2004, mereka meluncurkan Google Lunar yang diklaim untuk menghasilkan lowongan pekerjaan di bulan, dan tahun 2005, sebuah minuman fiksi perangsang otak bernama Google Ghoul diluncurkan. Tahun 2006, mereka datang dengan Google Romance, sebuah layanan kencan online. Tahun 2007, Google mengumumkan 2 produk lawakan. Pertama adalah sebuah layanan internet nirkabel gratis disebut TISEP Toilet Internet Service Provider, di mana seseorang memperoleh koneksi dengan menyiram ujung kabel fiber optik ke toilet mereka dan menunggu sekitar sejam untuk Plumbing Hardware Dispatcher (PHD) untuk menghubungkannya dengan internet. Tambahannya, halaman Gmail Google menampilkan pengumuman untuk Gmail Paper, yang membolehkan pengguna layanan email gratis mereka tersebut mendapat pesan emailnya diterbitkan dan dikirim menuju alamat surat yang dituju. Beberapa orang mengira pengumuman Gmail tahun 2004 sekitar hari April Mop juga penggandaan ruang penyimpanan Gmail menjadi 2 gigabita pada 2005 bohong, meskipun keduanya berubah menjadi pengumuman asli. Tahun 2005, sebuah grafik bohong menyatakan keberhasilan Google untuk penyimpanan tidak terbatas plus 1 GB ditampilkan dalam homepage Gmail. Layanan Google berisi sejumlah telur Paskah, contohnya, halaman peralatan bahasa menawarkan pencarian dengan bahasa bok 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 dari koki Swedia, hacker, sebenarnya leet dari pik Latin, Elmer Fudd, dan Klingon. Dengan tambahan, kalkulator mesin pencari ini menyediakan Answer to Life, The Universe, and Everything dari The Hitchhiker Guide to the Galaxy oleh Douglas Adams. Sementara kotak pencarian Google dapat digunakan sebagai penukar satuan, juga sebagai kalkulator, beberapa satuan non-standar juga dimasukkan, seperti Smooth. Google juga secara rutin mengubah logonya dengan berbagai variasi liburan atau hari khusus sepanjang tahun, seperti Natal, Hari Ibu, atau ulang tahun sejumlah orang terkenal. Banyak orang berspekulasi bahwa IPO Google dapat memengaruhi budaya perusahaan, karena tekanan pemegang saham untuk pengurangan keuntungan karyawan dan jangka pendek, atau karena jumlah karyawan perusahaan yang besar dapat menjadi miliuner mendadak. Salam sebuah laporan yang diberikan kepada investor berpotensi.
pendiri Sergey Brin dan Larry Page berjanji bahwa IPO tersebut tidak akan mengubah budaya perusahaan. Kemudian Page berkata, "Kami berpikir mengenai bagaimana mempertahankan budaya dan elemen menyenangkan kami. Kami membuang banyak waktu untuk membetulkan kantor kami. Kami berpikir penting untuk memiliki banyak karyawan. Orang-orang dikumpulkan bersama di mana-mana. Kami semua berbagi kantor. Kami menyukai kumpulan bangunan ini karena terlihat seperti kampus universitas yang disatukan daripada sebuah taman perkantoran pinggiran kota biasa." Bagaimanapun, beberapa penganalis menemukan bahwa seiring Google tumbuh, perusahaan ini makin menjadi korporat. Tahun 2005, artikel di The New York Times dan sumber lainnya menyatakan bahwa Google telah kehilangan anti korporatnya, tanpa filosofi asal dengan maksud untuk mempertahankan budaya unik perusahaan. Google telah menghasilkan seorang Chief Culture Officer pada 2006, yang juga melayani sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Kerja Chief Culture Officer adalah untuk membangun dan mempertahankan budaya dan kerja pada jalan yang benar menuju hasil inti bahwa perusahaan ini didirikan pada awalnya sebuah perusahaan kecil. Langkahnya hierarki, sebuah lingkungan yang kolaboratif. Sekian dari kisah Google, melangkah dari khayalan menjadi kenyataan. Terima kasih.